Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjut ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin serial pembacaan biografinya Hawking ya. Uh, kita lanjutkan saja. Jadi kepribadiannya Hawking itu dalam keadaan revolusi ya. Artinya tuh revolusi itu kan krisis ya, krisis yang tidak bisa lagi balik ke belakang, harus maju terus gitu ya. Itu fase revolusi. Meskipun awalnya dia tampak pendiam dan pemalu, saat dia menjalani berbagai program ini, dia menjadi lebih ekspresif dan percaya diri. Dia mulai menerapkan metode Sedona pada penyakitnya yang berhubungan dengan stres. Untuk menemukan kedamaian dari pernikahannya yang tegang dan kehidupannya kerjanya yang aktif, Hawking berlindung atau pindah di pondok pribadi seorang teman di belakang sebuah perkebunan besar seluas 200 hektar ya. Kayaknya nggak kuat di Kopio Hawking ini. Jarang meninggalkannya selama 1 atau 2 minggu. Jadi dia di pondok temannya itu. Tempat perlindungan pribadi ini sangat terpencil sehingga bahkan mobilnya pun tidak terlihat. Dia merahasiakan keberadaannya bahkan kepada istrinya gitu ya. Kabur-kaburan juga sih Mbah ini ya. Kabur-kaburan sama aja ternyata ya. Kalau dalam proses itu ya kabur-kaburan. Setelah putrinya meninggal, tekanan yang meningkat menyebabkan transfusi darah, bertekad untuk tidak pergi ke rumah sakit kali ini. Jadi dia enggak mau ke rumah sakit. Hawking bertekad untuk melakukan pekerjaan batinnya sendiri. Tidak peduli berapa biayanya. Saya mempertaruhkan semua ajaran yang telah saya pelajari sejauh ini. Saya membuat keputusan apakah ini berhasil atau saya mati. Jadi dia untuk merasakan semua Kang, share screen-nya. Hilang Kang share screen. Aduh, ini sedikit gangguan teknis ya. Sebentar ya teman-teman. Datanya internetnya ini.
Benar. Iya kan? Monggo. Iya, oke. Aku jadiin co-host dulu kan? Ya, jadi Hawking tuh mengkonfrontasi langsung penyakitnya dengan peragaan atas apa yang sudah dia pelajari. Pokoknya dia sudah mengambil keputusan sembuh atau mati gitu aja, wes. Ya kan? Pada bulan November 1979, sekitar hari Thanksgiving, kaki Hawking patah saat memotong kayu. Mbah, mbah, wah pesmen ya mbah. Alih-alih mendapatkan gips, dia secara sadar memilih untuk melepaskan penolakan terhadap pengalaman itu. Membiarkan rasa sakit melewatinya tanpa memberi label. Waktu Natal, dia bisa berdansa. Ekstrim ini orang ya. Kakinya patah aja, nggak mau digigit. Karena dianggap itu adalah sebuah penolakan terhadap peristiwa itu. Dia membiarkannya tanpa memberi label dan bisa sembuh sendiri. Padahal udah tua loh ini. Udah 50-an kan. Udah 50 tahunan. Hawking telah menjelaskan secara rinci proses melepaskan rasa sakit yang muncul selama banyak kuliah umumnya. Terutama dikumpulkan dalam buku Healing and Recovery. Yang sakit-sakitan itu baca buku Healing Recovery. Dan buku Healing Recovery ini habis puasa kita jadikan, kita bedah lagi di kelas Tapping for Healing. Nah, biar seru ya. Ingatin ya Mas Amin. Siap, siap. Ya, biar seru. Biar kelas Tapping for Healing itu ditambah dengan pembacaan pembedahan lagi buku Healing and Recovery. Dia pernah terkilir pergelangan kakinya dengan parah saat berada di sebuah taman di San Francisco. Dengan menutup matanya, dia menyerah pada rasa sakit yang datang dalam gelombang. Jadi rasa sakitnya itu apa, kayak gelombang ya. Jika dia melawan rasa sakit, dia akan dengan mudah dibalut gips. Sebagai gantinya, dia duduk di bangku taman dan membiarkan rasa sakit menyapu dirinya atau menghanyutkan dirinya. Anehnya, penderitaan itu malah kecil. Dengan memilih untuk sepenuhnya mengalami sensasi tanpa perlawanan, dia tidak menjadi korban kecelakaan. Ini kalau dia sudah mengetahui dirinya. Dia sudah mengetahui dirinya yang sejati. Diadu langsung antara kekuatan dirinya dan kekuatan alam. Ya, pada tubuh ini kan alam. Dalam 3 atau 4 menit, dia berjalan dengan hanya sedikit ketidaknyamanan. Tapi jangan dicoba kamu, kalau LOC baru 500 nggak jadi. Nggak jadi, nggak jadi nih. Nanti kita bahas soal healing and recovery di kelas Stepping for Healing. Ketakutan Hawking akan ketinggian
sebagaimana dibuktikan oleh pengalamannya di atas tiang setinggi 24 kaki di YMS 46 di ini ya di kapal penyapu ranjau. Selama Perang Dunia Kedua sangat parah sehingga dia tidak bisa mencapai setengah mil dari Grand Canyon. Anda harus mengikat saya ke tandu untuk membawa saya ke tepi, ungkapnya. Saya pikir saya akan pingsan karena ketakutan. Setelah melepaskan rasa takutnya terhadap ketinggian selama beberapa tahun, dia bisa duduk di tepi ngarai, kakinya menjuntai dan melihat ke bawah. Dia bahkan bisa naik balon udara untuk pernikahan temannya tanpa cemas atau panik. Menyaksikan secara langsung efek transformasi metode dengan mengubah kesadarannya. Nah, yang sakit-sakit inilah. Yang sakit-sakit, kimia tubuh diubah dengan kesadaran. Menghitung hari-harinya di psikiatri. Dia menemukan apa yang dia yakini sebagai cara yang lebih efektif untuk memfasilitasi penyembuhan dan pemulihan. Hawking mengenang, saya menemukan bahwa kesadaran lebih kuat dari obat apapun. Bayangin, patah kakinya dihadapi dengan kesadaran, sembuh sendiri kan. Gak pakai sangkal putung. Pakai sangkal putung. Semakin dia menjelajahi proses mental dan keadaan emosinya, semakin sedikit kepercayaan yang dia miliki dalam psikiatri. Jadi makin turun kepercayaannya pada bidang psikiatri, termasuk obat ini. Cukup aneh, psikiatri sama sekali tidak tahu apa-apa atau sangat sedikit tahu tentang pikiran. Aneh katanya. Psikiatri atau mungkin psikologi tidak tahu apa-apa tentang pikiran. Di sini kita hari ini berbicara tentang metode yang disebut rilis yang belum pernah didengar oleh psikiatri. Metode yang paling kuat dan efektif yang pernah saya lihat untuk mengatasi emosional dan profesi ini bahkan belum pernah mendengarnya. Orang-orang psikiatri tidak pernah mendengarnya atau belum pernah. Bahkan psikiatri ortomolekuler tampaknya terbatas padanya sekarang. Pemberian vitamin kalau dikonfrontasi dengan kesadaran kayaknya itu terbatas ya. Karena kesadaran menggantikan setiap dan semua masalah biokimia. Ya jadi hanya dengan kesadaran tinggi, dia bisa menggantikan setiap dan semua biokimia. Rungono, perhatikan baik-baik, menggantikan setiap dan semua. Ini yang ngomong orang penemu bidang ortomolekuler. Dan dia sekaligus master di bidang kesadaran, dan dia bisa bandingkan bahwa kesadaran itu bisa menggantikan setiap dan semua. Bayangin dia kasih kayak setiap dan semua. Gitu. Makanya kalau kamu misalnya minimal kalau kamu tercerahkan, itu pandai ngobatin. Itu minimal itu. Saya dulu apa-apa nggak sekolah Mbak, yang penting aku pandai ngobatin. Tapi nanti godong dadapnya buat saya Mbak, dipotong sama Mbak godong dadap. Kamu masih harap godong dadap. Eksplorasinya ke dalam teknik mental dan spiritual menjadi sangat menyita waktu. Menjelang akhir tahun 50-an, Hawking mengalami out of body experience spontan di ranjang rumah sakit.
Sekitar waktu yang sama, Robert Monroe mengalami pengalaman pertama dari banyak pengalaman seperti itu di tempat tidurnya sendiri. Alih-alih mengabaikan peristiwa seperti yang dilakukan Hawking saat itu, Monroe mulai mempelajari dan mendokumentasikan out of body experience-nya. Hasilnya dilaporkan dalam Journey Out of the Body, sebuah buku populer yang dibaca Hawking setelah pengalamannya dengan Earhart dan Mind Freedom atau Sedona. Hawking tertarik dengan pengalaman Monroe dan proses yang telah dia rekayasa untuk keluar dari tubuh. Jadi dia mendaftar dalam program 10 hari Monroe pada Agustus 1978 di Institut Monroe di Virginia. Jadi di sana itu setiap pengalaman itu dijadikan ilmu. Berbaring di tikar lantai, dia diberi headset yang memainkan frekuensi berbeda untuk telinga kiri dan kanan yang tampaknya melatih otak ke keadaan kesadaran yang berubah, memungkinkan seseorang untuk meninggalkan tubuh sesuka hati. Hawking menemukan suara Monroe sangat tenang dan sangat damai. Dia menikmati menjelajahi keadaan kesadaran yang berubah dan teknik proyek astra proyeksia, kehendak untuk berpergian di luar dunia fisik. Mulai belajar Rogo Sukmo Simbah ini ya. Dia menyadari bahwa bahkan jika Anda tidak dilahirkan dengan kapasitas untuk memiliki out of the body experience spontan seperti yang ia lakukan pada tahun 1959, Anda masih bisa belajar melakukannya sesuka hati. Kalau di sini pengalaman Rogo Sukmo itu dianggap jin. Kalau di barat itu udah jadi sains. Sini itu apa-apa jin, apa-apa setan gitu ya. Dalam satu perjalanan astral, Hawking masuk kembali ke tubuh dan memperhatikan bahwa dia melihat ke belakang kepalanya menghadap lantai. Dia telah masuk kembali secara mundur. Dia harus mundur dan merapatkan kembali, menyelaraskan hidung eteriknya dengan hidung tubuh, dipas-pasin gitu. Sungguh pengalaman yang menyenangkan. Dia belajar bagaimana memproyeksikan dirinya kemanapun dia mau. Misalnya, dia mengatakan bahwa dia dapat memproyeksikan dirinya ke dalam kotak tertutup dan melihat apa yang ada di dalam kotak. Dalam kasus khusus ini, dia melihat di kotak itu adalah lencana rapat yang bertuliskan hello. Tim penjelajah yang terdiri dari 5 orang akan berkoordinasi untuk bertemu di domain astral tertentu setelah keluar dari tubuh. Beberapa tersesat, tetapi yang lain dapat terhubung dalam dimensi yang berbeda. Hawking belajar berbagai teknik penyembuhan melalui pengalaman. Secara keseluruhan, dia menganggapnya menarik di berbagai tingkatan, baik psikiatris, fisik, mental, dan pengalaman kesadaran. Biasanya, ia berbagi pengalaman dan berbagai temuannya dengan staf kliniknya. Namun, pengalamannya dengan Monroe tampak agak jauh untuk dibagikan bahkan dengan stafnya gitu ya. Hawking menjelajahi banyak modalitas jauh lainnya selama tahun-tahun eksplorasi ini. Selain berbagai eksplorasi paranormal dengan Wilson dan Wynne di tahun 60-an, Hawking menjelajahi fenomena paranormal sendiri. Pada suatu kesempatan di awal tahun 70-an, ia pergi bergabung dengan sebuah kelompok di sebuah lapangan.
di mana seorang paranormal telah meramalkan bahwa alien berencana untuk muncul. Sayangnya, saat berdiri di sana, paranormal memutuskan bahwa kondisinya tidak tepat bagi mereka untuk muncul. Hawking melihat beberapa paranormal selama fase ini untuk menentukan apakah ada validitas untuk kemampuan mereka. Meski skeptis, dia tidak berpikiran tertutup. Jadi di sana itu ya nggak langsung divonis, diteliti dulu fenomena-fenomena yang dilaporkan oleh orang itu. Nggak langsung main, itu janjin gitu ya. Tampaknya Hawking sedang dibimbing dari satu teknik ke teknik lainnya. Masing-masing menambah repertoarnya yang kuat. Memperluas pemahamannya tentang dirinya sendiri. Jadi Hawking itu uh, mencari jati dirinya. Ketika Hawking berada di Institut Monroe, instrukturnya memberitahu dia tentang buku Acim. Buku itu memiliki asal-usul yang tidak biasa. Teks itu tidak dikarang penulisnya seperti itu, melainkan dilaporkan muncul dari dikte batin antara tahun 1965 dan 72. Juru tulisnya yang sulit dipercayai sebagai seorang agnostik, Helen Schuman, ya. Schuman, seorang profesor psikologi medis di Columbia University, dari dokter dan ahli beda di New York City. Pekerjaan itu terdiri dari buku teks 669 halaman, buku kerja 488 halaman, dan manual untuk guru yang diterbitkan pada tahun 1976. Sementara Hawking dengan sungguh-sungguh mengeksplorasi modalitas penyembuhan alternatif. Seperti yang dijelaskan Schumann, tulisan tidak pernah otomatis. Itu membuat saya sangat tidak nyaman, tetapi tidak pernah terpikir oleh saya untuk berhenti. Tampaknya itu adalah tugas khusus yang entah bagaimana saya miliki di suatu tempat setuju untuk diselesaikan. William Tedford, kolega Schumann dan seorang profesor di Columbia, mendukung dan mendorongnya melalui 7 tahun yang sulit yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Menariknya, Schumann tetap agnostik, bahkan setelah menyelesaikan dikte Aschim, dia tidak pernah menganut prinsip-prinsip yang diajarkan. Tedford, sisi lain, segera diidentifikasi dengan kekuatan spiritual the course itu, dengan kekuatan prinsip spiritual. Judith dan Robert sebut sebagai Foundation for Inner Peace mendanai penerbitan pertama buku tersebut. Awalnya manuskrip itu dicetak di atas kertas fotokopi dan diedarkan dari mulut ke mulut, dari mulut ke kuping lah ya. Masa mulut ke mulut? Dari mulut ke kuping ini. Ya, kalau mulut ke mulut ya gigit-gigitan kata Mas Didu. Terutama di antara sekelompok kecil orang di Long Island dan di New York City. Hawking menulis kepada Foundation for Inner Peace di California dan menemukan secara kebetulan bahwa pencetak buku tersebut, Saul Steinberg, memiliki kantor di Amityville, kurang dari 20 mil dari kliniknya. Hawking segera bertemu dengan Steinberg, menerima salinan manuskrip. Saat itu kurang dari 25.000 eksemplar yang beredar. Acim datang tidak terlalu cepat untuk Hawking, meskipun dia sukses dengan metode Sedona pada awalnya, dia masih menderita secara fisik, emosional, dan spiritual, dan masih berduka karena kehilangan putrinya. Hancur dia ini.
Ketika saya bertemu Hawking, kenang Steinberg, dia adalah manusia yang sangat bermasalah, yang berteriak minta tolong. Ketika Hawking pertama kali memasuki kantor Steinberg, dia membungkuk tanpa terpukul oleh kehidupan. Jadi dia dikopi oleh kehidupan. Biar lebih ringan dikit, ganti kehidupan dengan istri. Kamu dikopi oleh istri. Jangan menghindar. Dia mengatakan bahwa dia tahu itu adalah karya jenius spiritual. Ketika saya melihat kebenaran tulis di halaman, saya berkata, oh, oh, oh. Dia tahu. Di dalam dan diri sendiri, saya tidak dapat mengetahui apapun. Itu benar-benar mengejutkan, itu menakjubkan, itu jenius. Dia bercanda selama kuliah umum bahwa setelah membaca halaman pertama, dia hampir jatuh dari toilet. Aci mengajarkan bahwa tidak ada pemikiran-pemikiran pribadi. Awalnya, Hawking menolak gagasan ini. Percaya bahwa pemikiran dan perasaannya adalah urusan pribadi dan bukan urusan orang lain, bahkan bahwa semua pikiran dipisahkan. Jadi Hawking mengalami fragmentasi pada tubuhnya kan gitu ya. Namun akhirnya saat dia mengikuti pelajaran harian, perspektifnya mulai berubah. Acim adalah kursus forgiveness. Dia mengajarkan bahwa gangguan dan keluhan terjadi karena cara Anda melihat sesuatu. Cara apa? Bisa dibilang cara Anda melihat sesuatu itu kan Anda melihat dari jenis aku tertentu gitu kan ya. Jadi cara Anda melihat sesuatu itu adalah Anda melihat sesuatu dari jenis aku tertentu gitu. Jadi cara Anda melihat sesuatu adalah Anda melihat sesuatu dari jenis aku tertentu. Gitu. Dengan melepaskan kebencian, memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan percaya pada kehendak Tuhan, keajaiban terjadi. Bagian buku kerja Aci menawarkan 365 pelajaran. Satu untuk setiap hari dalam setahun. Nanti belakangan Hawking itu juga bikin buku semacam itu. Nanti kita akan bacakan di program TBP setelah serial biografi ini selesai. Ingatin ya Mas Jamin. Oke, Kang. Nah, tapi jadwal di TBP normal gitu ya. TBP normal. Buku Dissolving Ego nggak akan dibacakan lagi. Udah beli. Udah pokoknya beli gitu. Nggak akan dibacakan lagi, beli, kamu read sendiri. Ada rekamannya di apa itu di websitenya PCI. Silakan kamu bandingkan dengan catatanmu gitu. Kita langsung mau baca setelah ini buku catatan harian Hawking 365 hari. Saat siswa menjalani pelajaran ini, mereka melaporkan bahwa persepsi mereka berubah. Nah, ini namanya itu biblioterapi, gitu loh. Biblioterapi. Biblioterapi. Jadi kamu baca quote Dissolving Ego itu, kamu menerapi pikiranmu gitu loh. Biar tidak terjebak pada persepsi dari jenis aku dimensi ketiga, dimensi keempat. Gitu. Jadi itu kegunaan dari buku Dissolving Ego. Itu sebagai biblioterapi harianmu. Biar enggak kambuh lagi maksudnya itu loh. Nah,
biar nggak kambuh lagi. Mensi 3 lagi, mensi 4 lagi, 3 lagi, 4 lagi, nggak sadar-sadar lagi. Gitu ya. Jadi melaporkan perubahan persepsi. Peristiwa dan keadaan yang dulunya dramatis dan menghancurkan, kemudian menjadi seimbang. Itu namanya biblioterapi. Apa perlu saya tanyakan lagi? Siapa yang belum punya buku DE? Ya, hati-hati. Nggak enak kan diskak. Nggak enak diskak. Tapi kalau kamu nggak diskak, nggak ngerti gunanya ini loh. Ya, nggak ngerti gunanya. Gimana kamu? Mau jadi master pendasaran aku. Rasa damai dan cinta muncul karena siswa berhenti menyimpan kebencian terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Serupa dengan teknik-teknik sebelumnya yang telah dipraktekkan Hawkins seperti Sedona, Aci mengajari siswanya cara melepaskan emosi-emosi negatif, terutama rasa bersalah. Teknik ini mengajarkan melepaskan melalui pengampunan. Pada tahun 1978, Hawkins menjadi mahasiswa, pelajar ACIM. Kalau kamu kan pelajar pendasaran aku. Itu. Dan dengan cepat menjadi anggota pelatihan moderator program pelatih ACIM. Kalau kamu nggak usah pelatihan, kamu boleh ngajar aja. Langsung ngajar aja gitu. Ngajar apa babmu pendasaran aku? Profesor psikologi bingung. Ah, ini bab saya, Prof. Babnya lain, bagi tugas kita ya. Gitu. Mungkin menjelaskan sifat keajaiban seperti yang diajarkan di ACIM. Keajaiban terjadi, itu terjadi hanya dengan persetujuan kita. ACIM mengatakan itu hanya dengan persetujuan kita. Dengan kemauan kita, keajaiban bisa terjadi melalui kita. Hanya perlu bersedia saja. Yes, I read. Tapi itu jangan kamu afirmasi lagi. Itu kan level kesadaran yang memahami itu. Terus gimana caranya, Bang? Gak ada caranya. Kamu bisa apa enggak? Enggak bisa. Ya udah berarti naikin, tinggalkan levelmu sekarang, cari level kesadaran yang bisa punya kapasitas untuk melakukan itu. Jangan tanya caranya mulu, caranya Bang, caranya Bang. Itu, jangan bertanya caranya. Tinggalkan levelmu sekarang, itu caranya tuh ya. Pergi cari level kesadaran yang secara otomatis mampu melakukan itu. Minta cara kok di tempat yang lama. Menerapkan prinsip-prinsip spiritual tidak menyiratkan angan-angan. Hawking tidak mencoba untuk berbicara sendiri tentang penyakitnya melalui pemikiran positif dan afirmasi. Nah, jadi nggak positif afirmasi toh. Dia menerapkan pelajaran ACIM setiap hari melalui cara hidup yang kontemplatif. Kontemplatif. Artinya level kesadarannya mampu melakukan itu. Bukan kesadaranmu nggak mampu, hanya bibirnya yang mampu. Saya sukses, saya kaya. Saya sukses, saya kaya. Ternyata nggak sukses, nggak kaya-kaya. Karena kesadarannya tidak mampu melakukan itu. Tapi hanya ngomong, baru mampu ngomong. Gitu. Dengan cara yang sama, dia menjalani 12 langkah dan sistem penyembuhan dan pemulihan lainnya. Paruh pertama dari kursus 365 hari dirancang untuk membongkar program persepsi seseorang saat ini. Persepsi yang mengungkapkan dunia fragmentasi dan yang didorong ketakutan, kebencian, dan keluhan. Paruh kedua kursus membudayakan perspektif yang lebih tinggi tentang realitas, tentang pemisahan, di mana cinta Tuhan dialami. Transendensi. Saat seseorang bergerak dari diri yang terfragmentasi ke ekspresi spirit yang utuh, penyembuhan ajaib dari berbagai tingkat dikatakan terjadi. Acim terbukti menjadi metode ampuh untuk mengatasi penyakit.
Apa yang diubah? Kesadaran, level kesadaran. Setelah bekerja dengan pendekatan ortomolekuler di tahun 60-an, Hawking menjalani diet bebas gula. Karena masalah kolesterolnya, dia berhenti minum susu yang mengurangi sakit kepalanya. Suatu hari, dia menyemprot rumahnya yang baru dibangun dengan insektisida komersil. Dalam beberapa menit, dia mengalami migrain yang parah. Dia menghubungkan insektisida dengan sakit kepala, menyimpulkan bahwa dia bereaksi terhadap insektisida. Ini dikonfirmasi kemudian ketika dia menyadari bahwa jika dia pergi ke rumah sakit dalam waktu seminggu setelah penyemprotan insektisida di sana, dia juga terkena migrain. Suatu hari beberapa tahun kemudian, Hawking pergi mengunjungi seorang teman. Dia membuka pintu rumah dan Hawking segera menghirup insektisida. Dia mundur mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa masuk, bahwa dia alergi terhadap insektisida. Mereka malah duduk di teras. Secara spontan, pikirannya menerima pesan. Bukan dalam bentuk pikiran katanya, tetapi sebuah knowingness, pengetahuan langsung karena kehadiran. Pengetahuan langsung karena kehadiran itu knowingness. Langsung tahu. Kalau dalam bahasa Muna itu knowingness ini dia berarti langsung pandai, langsung tipandehau, langsung terketahui tipandehau. Waduh, kira inti saya ternyata internetnya di Bang Aswarnya ya. Ditunggu lagi teman-teman. Mas Haidar, ini posisi di mana? Tiba-tiba hilang. Oke, bagus-bagusnya nih. Sebentar ya. Semoga bisa Oke, Kang. coba lagi. Oke. Co-hostkan dulu, Kang. Ini nggak di kantor ya, Kang? Di jalan. Oke, oke. Oke ya, kita lanjut. Alkin masuk ke dalam dan menarik napas. Saya tiba-tiba merasakan kebebasan kenanya. Betapa indahnya kebebasan dan kemudian saya melihat kekuatan pikiran saya sendiri. Saya tidak lagi menjadi budak atau korban dan saya melihat tiket saya menuju kebebasan. Seperti Bill Wilson, Hawking dan kedua orang tuanya sangat rentan terhadap depresi. Hawking telah membuat hubungan antara depresi dan alkoholisme, tetapi baru setelah dia mengetahui tentang hipoglikemia, dia memiliki cara untuk mengatasi depresinya. Setelah Hawking mencapai kewarasan, dia mulai mengganti gula dengan makanan manis. Mengganti gula makanan manis dan makanan manis dengan alkohol
seperti yang dilakukan oleh banyak pecandu alkohol yang sedang dalam masa pemulihan. Untuk merayakan akhir dari setiap minggu kerja yang sukses namun menantang, Hawking menikmati apa ini ya? Aduh, susah sekali namanya ya. Apa sih ini? Saya belum tahu ini, nggak saya baca lah. Setiap hari Minggu, dia mengalami depresi dan terkadang mengalami serangan kecemasan. Setelah 1 atau 2 tahun, dia membuat koneksi antara gula dan depresi. Dia mengambil tes toleransi glukosa 5 jam yang diberikan di kliniknya dan tidak bisa turun dari sofa setelah 3 jam. Hipoglikemianya sangat parah sehingga dia tidak bisa pulang ke rumah. Dia segera melakukan diet terbatas, menghilangkan semua gula, makanan manis dan pati, dan depresi pun menghilang gitu ya. Kemudian ketika Hawking mulai memahami sifat sistem keyakinan dan hubungannya dengan penyakit, dia menyadari bahwa kepercayaannya pada hipoglikemia bekerja di dalam tubuhnya mengekspresikan keyakinan pikirannya pada hipoglikemia. Dia mulai membatalkan sistem kepercayaan dan menyatakan kebenaran seperti yang diajarkan oleh Acim dan aliran pemikiran New Age lainnya. Saya hanya tunduk pada apa yang saya pikirkan. Ini bukan sekedar penegasan positif atau mantra berulang-ulang yang tidak ada artinya untuk Hawking. Pada tingkat yang dalam, dia mengakui bahwa pengalamannya adalah hasil dari sebuah keyakinan. Dia menegaskan realitasnya sebagai spirit, membuat pilihan sadar untuk melepaskan kepercayaan destruktif dari keberadaannya. Setelah Hawking menghabiskan lebih dari setahun untuk membatalkan keyakinannya itu, waktu yang jauh lebih lama daripada yang akan dipertahankan kebanyakan orang, gula darahnya turun dan hipoglikemianya menghilang. Dia bisa menikmati nah ini lagi, pai kacang pecan dan camilan lezat lain tanpa dampak. Bertahun-tahun kemudian, sebuah asosiasi medis meminta Hawking untuk memberikan serangkaian kuliah tentang hipoglikemia. Setelah memberikan ceramah singkat ini beberapa kali setiap bulan selama 3 bulan, gejalanya kembali. Ketika dia makan gula, dia gemetar dan merasa cemas, tertekan, dan emosinya tidak stabil. Dia menyadari bahwa pembicaraan itu menghidupkan kembali kepercayaan hipoglikemia di pikirannya, menegaskan kembali hipoglikemia sebagai kenyataan, dan membuat dirinya terjerumus ke dalam penyakit. Hawking berhenti memberikan ceramah dan setelah membatalkan kembali sistem keyakinan selama 1 atau 2 bulan, dia sekali lagi menemukan dirinya bebas dari gejala. Untuk membantu melampaui berbagai penyakit dan membatalkan sistem keyakinan sumber mereka, Hawking melatih pernyataan seperti, saya adalah makhluk tak terbatas, saya tidak tunduk pada itu, saya hanya tunduk pada apa yang saya pikirkan. Ini tidak berlaku untuk saya dan dengan ini saya membatalkannya dan berlaku. Saat dia menjelaskan berdasarkan pemahamannya tentang Acim, pikiran mengarahkan tubuh bersaksi pada diktum. Saya apa itu ya? Iki Simba iki waduh. Ampun, ampun. Tubuh akan melakukan apa yang diyakini pikiran. Dengan menolak sistem keyakinan tertentu, Hawking mengatakan Anda tidak menyerah pada kekuatan kolektif keyakinan dan dengan demikian Anda dapat melepaskan diri dari energi kolektifnya. Saya belajar bahwa pelakunya bukanlah dunia. Semuanya ada dalam pikiran saya, semua program dan pengkondisian negatif itu. Sebenarnya kan pengkondisian negatif itu pengkondisian negatif pada jenis aku tertentu kan. Seperti itu. Oke lah itu dulu ya pagi ini. Terima kasih.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ansor, terima kasih teman-teman. Nanti sore nggak bisa Kang ya? Berarti. Oke. Kita sambung besok insya Allah. Terima kasih. Bagi teman-teman yang mau mengulang materi, bisa disimak di Evolusi Jiwa ya. Jangan lupa komen, like, dan share. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.